teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun online dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dan juga adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya Kakak Felis, dalam bulan ini kan kita mau belajar tentang doa. Ya betul Kak Dona, dengan berdoa kita bisa semakin lebih dekat dengan Tuhan melalui ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Kak. Oh iya Kak, minggu kemarin kan kita belajar tentang bersyukur dalam doa ya Kak. Jadi ketika kita berdoa, kita harus memulainya dengan mengucap syukur Kak. Ngomong-ngomong, kalau minggu ini kita mau belajar tentang apa ya Kak? Tentang apa ya? Yuk kita lihat. Yuk. Wah, ada huruf R Kak. Artinya apa ya? Huruf R itu apa ya Kak? Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang repent, yang artinya bertobat. Di dalam bertobat, kita harus memulainya dengan mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun dari Tuhan dan menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya, karena Allah, Dia yang mengasihi dan mengampuni dosa kita. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Melalui satu pujian, Love Come Down. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. With my hands to
love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 Kakak Felis, kita mau main game bersama-sama yuk. Yuk. Nah, sekarang coba adik-adik cari perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ya, betul. Jawabannya gambar Raja Yosafat yang sedang memuji Tuhan bersama rakyat Yehuda. Karena apa ya, Kak? Karena Tuhan menolong mereka dari bangsa Amun dan bangsa Moab. Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Yesus, Engkau baik. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkan.
mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu bagi kami hari ini bisa memuji Tuhan bersama-sama di ibadah online. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa konsentrasi dan kami bisa mengerti firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Pandus punya cerita tentang seorang anak yang bernama Peter. Peter itu seperti kalian ya, senang bermain bola, bermain sepeda, dan juga permainan-permainan yang lain. Bagaimana ceritanya? Ayo kita ikuti yuk. Nah, Peter suka sekali main game. Kalau sudah main game, Peter bisa lupa segalanya. Lupa makan, lupa mandi, lupa berdoa, bahkan lupa belajar. Mama Peter mengingatkan Peter untuk kerjakan PR. Peter bilang ke mamanya, "Bentar, Ma, bentar." Mama Peter menunggu sampai lebih dari sejam. Peter tetap tidak berhenti main game. Mama pun memarahi Peter karena tidak segera taat. Akhirnya Peter pun belajar. Tapi anak-anak, karena sudah kebanyakan main game, Peter jadi ngantuk dan tidak bisa fokus belajar lagi. Dan Peter pun tertidur di meja belajarnya. Begitu Peter terbangun, Peter bukannya kembali belajar, malah main game lagi. Tibalah saatnya Peter untuk menerima nilai ulangan, dan Peter mendapat nilai ulangan yang jelek sekali. Peter begitu sedih. Dia pun takut kalau nanti mamanya sampai tahu. Peter mikir, gimana caranya ya supaya disembunyikan dari mamanya. Tapi anak-anak, syukurnya Peter akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada mamanya karena sudah kebanyakan bermain game dan tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya ia harus mendapat nilai ulangan yang jelek sekali. Mamanya berkata bahwa setiap perintah orang tua pasti untuk kebaikan anaknya. Kalau enggak ditaatin, maka anaknya yang susah sendiri. Mama sudah mengampuni Peter, tapi Peter harus menerima akibat dari ketidaktaatan itu. Peter sudah bersalah, tapi Mama bangga karena Peter mau mengakui kesalahan itu dan meminta maaf kepada Mama. Mama tetap menyayangi Peter karena Peter anak Mama. Jangan lupa, Peter juga anak Tuhan Yesus. Jika Peter tidak taat kepada Papa, Mama, itu artinya Peter juga tidak taat kepada perintah Tuhan. Tapi jika dalam doa kita mengakui kesalahan dan meminta ampun pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar dan mengampuni kita. Peter pun berdoa mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan mengampuninya. Nah, kita telah mengikuti kisah tentang Peter, bahwa memang Peter telah berdosa dan dia telah meminta maaf kepada mamanya. Kemudian mamanya menyuruh dia untuk berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Namun Peter tetap harus menerima resiko bahwa nilai rapornya tetap merah. Meskipun begitu, mamanya tetap mengasihi Peter sebagai anaknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti firman Tuhan di dalam Alkitab, kisah tentang seorang raja Israel. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 15. Firman Tuhan ini bercerita tentang kehidupan seorang raja Israel yang bernama Daud.
Daud adalah seorang raja yang perkasa dan hebat. Dia sangat jago, dia hebat di dalam hal berperang. Dia selalu mengalahkan musuh-musuh Israel. Apabila terjadi pertempuran atau peperangan, maka Israel atau tentara Israel selalu menang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, memang Daud adalah seorang yang perkasa, seorang yang hebat dalam peperangan. Tetapi Daud adalah seorang manusia biasa yang juga mempunyai kelemahan sehingga dapat berbuat dosa. Pada suatu ketika, Daud melihat seorang ibu yang bernama Batseba. Lalu dia mengingini ibu Batseba, padahal ibu Batseba telah mempunyai seorang suami yang bernama Uria. Uria adalah seorang panglima perang dari Raja Daud. Kemudian Daud menyuruh orang pergi, menyuruh Batseba untuk datang ke rumahnya dan menjadikan Batseba sebagai istrinya. Beberapa waktu kemudian Batseba mengandung anak dari Daud. Padahal Batseba masih menjadi istri dari Uria. Setelah Batseba mengandung, Daud berusaha untuk menutupi dosanya. Dia sangat takut, jangan-jangan sampai perbuatan ini didengar oleh orang banyak, bahwa raja telah melakukan perbuatan yang salah. Kemudian dia berusaha untuk membunuh Uria. Dia menyuruh Uria untuk pergi berperang paling depan. Setelah itu terdengar kabar bahwa Uria telah mati di medan pertempuran. Daud senang. Daud berusaha untuk menutupi dosanya supaya tidak ada yang tahu. Kalau sekarang kita tahu yang namanya CCTV. CCTV itu adalah kamera kecil yang tersembunyi, ditaruh di sudut yang tidak dilihat oleh orang. Tapi CCTV itu bisa merekam kalau orang datang berbelanja di toko atau di supermarket, sehingga kalau ada orang yang mau mengambil barang, direkam oleh CCTV itu. Nah, ada yang lebih hebat lagi dari CCTV. Ada yang lebih canggih dari CCTV, yaitu mata Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik maupun orang jahat. Daud sibuk untuk menutupi dosanya dari manusia supaya tidak diketahui oleh orang. Tapi Daud lupa kalau Tuhan melihat. Tuhan melihat tembus tembok, Tuhan melihat tembus bangunan. Bahkan Tuhan melihat sampai di hati manusia. Tuhan melihat sampai di hati kita. Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu hati kita. Jadi Tuhan tahu perbuatan Daud. Pada suatu waktu ketika Daud sedang duduk-duduk di rumahnya, datanglah Nabi Nathan untuk menasehati dan menegur Daud. Nabi Nathan disuruh oleh Tuhan untuk pergi menegur Daud. Karena Daud telah berdosa, Daud telah bersalah. Nabi Nathan berkata kepada Daud, "Kamu telah membiarkan Uria itu mati di medan pertempuran. Kamu juga telah mengambil Batseba menjadi istrimu." Setelah Daud mendengar itu, maka dia berdoa kepada Tuhan. "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Kemudian Nathan berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu." Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Daud sadar dan berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan perbuatannya. Kemudian dia mendapat pengampunan dari Tuhan, sehingga hatinya bersukacita.
dia merasa dosanya diampuni oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengakui dosanya, maka Allah setia dan adil mengampuni dan menyucikan dia dari segala dosanya. Demikianlah kehidupan Peter, kemudian Raja Daud. Mereka berdosa, mereka bersalah, dan mereka mohon ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Kadang-kadang kita bisa berbuat dosa, kadang-kadang kita bisa bersalah. Kita menyakiti adik, kita menyakiti orang lain, melawan orang tua, berbohong, malas belajar, tidak mau berdoa, tidak mau mengerjakan PR, lebih banyak bermain game, dan tentu ada banyak juga dosa-dosa kita yang lain. Tuhan meminta supaya kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan dan berjanji untuk tidak lagi berbuat dosa. Maka kita akan mengalami kasih sayang dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semua ambil waktu teduh, semua tenang sebentar, renungkan firman Tuhan ini. Apakah saya pernah berbuat dosa? Saya pernah bersalah? Mari Pak Nus mau mengajak kita semua untuk ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua telah mendengarkan firman-Mu. Anak-anak semua telah mendengarkan firman-Mu. Jika di antara kami pernah bersalah dan berdosa kepada Tuhan, mungkin kami berbohong, kami malas, kami menyakiti hati orang lain, menyakiti hati adik-adik, kami juga mungkin malas belajar dan malas berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami semua. Kami mohon Tuhan memberikan pengampunan bagi kami sehingga kami merasakan dan mengalami sukacita dari Tuhan. Hamba berdoa untuk semua anak-anak yang turut berdoa agar mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka memperoleh sukacita dan kasih sayang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam akhir Palan minggu ini, yuk kita lihat akhir Palan minggu lalu. Terima kasih. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini ayat hafalan kita dari Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Selamat hari Minggu teman-teman, dadah. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur pasal 136 ayat 1 bagian A. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Ya pintar. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Oh pintar.
Mazmur Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Pintar. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur pasal 136 ayat 1 bagian A. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mulai. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 136 ayat 1a.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menghafalkan ayat firman Tuhan dan menyiapkan bahan-bahan Craft Corner. Sekarang kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 5a. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Kita ulang satu kali lagi ya. Mazmur pasal 86 ayat 5a. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Sekarang kita mau masuk ke Craft Corner. Pastikan adik-adik telah menyiapkan bahan-bahannya ya. Yuk, ikuti kakak. Oh. Maaf, Mami. Nggak sengaja aku putusin gang Mami. Mami maafin. Tapi lain kali harus lebih hati-hati ya. Iya. Shalom teman-teman. Selamat datang di Craft Corner bersama Noella. Aku. Hari ini kita akan membuat kartu pelukan. Bahan yang kita perlukan: kertas HVS 2 yang berwarna lem, gunting, pensil, marker. Cek lagi bahan-bahan kamu ya. Langkah pertama, buat kepala dan mukanya. Bisa pakai gelas untuk cetak kepalanya jadi bulat. Kamu boleh buat wajah perempuan atau laki-laki. Teman-teman di rumah kerjakan juga ya. Kalau belum bisa mengunting, minta bantuan orang tuamu. Tada! Langkah kedua, kita membuat tangan. Guntingnya sepertiga ya.
Gambar telapak tangan lalu gunting. Potong sela-sela tangan. Langkah ketiga, tempelkan kepala dan tangan. Hafalan dan dekorasi. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. See you next week. Gimana Kak? Rekordernya seru nggak? Seru banget Kak. Pasti adik-adik yang di rumah seru kan? Oh iya, jangan lupa kalau minggu depan kita masih ada Craft Corner loh. Adik-adik bisa menyiapkan bahan-bahannya di bawah ini. Dan jangan lupa hafal ayat hafalannya ya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Kami menjadi anak yang taat dan setia dan sungguh-sungguh ingin hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.